Assalamualaikum soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap kalian tetap sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia pelajaran ke-7 tentang kata baku dan tidak baku. Soleh-solehah, sebelum kita belajar, mari kita melakukan adab sebelum belajar. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Luruskan niat kalian belajar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu menyimak, duduk tenang, sopan, dan bersungguh-sungguh mendengarkan materi dari ustazah. Yang ketiga, berwudu. Disunahkan sebelum kalian belajar, kalian menjaga wudu terlebih dahulu. Yang keempat, mencatat. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. 05, berdoa. Berdoa meminta ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai materinya ya. Yang pertama yaitu kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang telah ditentukan dalam satu kaidah tertentu dan KBBI menjadi acuannya. Jika kalian ingin mengetahui apakah itu kata baku atau bukan, kalian bisa mengeceknya pada KBBI. Jika di KBBI tidak ada, tentulah itu bukan kata baku. Untuk melihat di KBBI, kalian bisa mendownload KBBI pada Play Store atau kalian bisa secara online di Google, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Artinya, kata yang digunakan menggunakan imbuhan yang jelas maknanya, terdiri dari awalan, sisipan, dan akhiran. Contohnya ustazah punya kata sebutin, itu bukan kata baku. Kata bakunya yaitu menyebutkan. Sudah jelas kata depannya yang mana, kata imbuhannya yang mana. Selanjutnya, pemakaian kata sesuai dengan konteks. Yang keenam, kata baku bukan kata rancu. Rancu itu tidak teratur, campur aduk atau kacau. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Apa itu hiperkorek? Hiperkorek yaitu mengoreksi kata, frasa secara berlebihan sehingga justru menjadi salah. Contohnya ustazah punya kata rapih.
R-A-P-I-H. Itu bukan kata baku. Kata bakunya yaitu rapi. Yang terakhir, tidak mengandung pleonase. Merupakan penggunaan bahasa secara tidak baku oleh karena penambahan kata-kata dalam kalimat yang memiliki makna yang sama sehingga menjadi kata tidak baku. Contohnya Ustazah punya yang sering kalian dengar. Contohnya gini. Sangat-sangat terima kasih. Itu bukan kata baku. Kata bakunya yaitu terima kasih. Tidak ada kata sangat-sangat yang diulang itu bukan kata baku. Selanjutnya yaitu kata tidak baku. Kata tidak baku biasanya adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu di antaranya bahasa daerah, dan kata tersebut tidak ada di KBBI. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kedua, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Terakhir, memiliki arti yang sama meski terlihat berbeda dengan bahasa baku. Contohnya Ustazah di sini punya kata contohnya yaitu Senen, itu bukan kata baku. Kata bakunya yaitu Senin, itu maknanya sama tetapi beda. Senen bukan kata baku, tetapi Senin itu yaitu kata baku. Selanjutnya yaitu penggunaan kata baku soleh-solehah. Kapan kita menggunakan kata baku? Kata baku wajib diterapkan ketika membuat pesan tertulis maupun elektronik bersifat resmi atau dikirimkan kepada orang atau instansi tertentu. Contohnya yaitu ketika kita akan mengirim surat ke sekolah, itu akan menggunakan kata baku. Lalu surat yang dikirimkan ke pemerintahan, ke suatu instansi desa, itu wajib menggunakan kata baku. Soleh-solehahku, kata baku penting kita pelajari, karena kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini Ustazah akan memberi contohnya. Pada kolom kiri yaitu kata baku dan kolom kanan kata tidak baku. Yang pertama, abjad, memakai D bukan T. Akhirat bukan akhirat. Aksesori bukan aksesoris. Aktif bukan aktif, bukan aktif. Yang benar memakai F bukan P. Selanjutnya yaitu akuarium, memakai K bukan Q. Ambulans, ambulan. Yang benar yaitu ada kata S. Azan bukan adzan. Tidak ada kata D dalam kata azan. Selanjutnya yaitu baterai, bukan baterai. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Kalian bisa melihatnya pada KBBI. Ada tugas dari Ustazah ya. Kalian identifikasi kalimat berikut ini, apakah sudah menggunakan kata baku yang benar, lalu kalian centang pada kalimat yang sudah menggunakan kata baku yang benar. Soal ditulis di buku tulis dan dikirimkan paling lambat jam 6 malam ya. Sekian materi dari Ustazah. Apabila ada soleh-soleha yang belum paham, bisa ditanyakan kepada Ustazah. Mari pembelajaran kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.